Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi listrik statis, yaitu tentang hukum Coulomb. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem syaraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dalam hal ini yaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Yang kedua, menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Yang ketiga, menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Keempat, menganalisis beda potensial dua benda bermuatan. Dan yang kelima, yaitu menghitung besar medan listrik. Kita pelajari tentang hukum Coulomb. Coba kalian perhatikan dulu gambar apa yang ada di depan kalian ini. Ada dua benda. Coba ibu besarkan dulu. Ada dua benda, keduanya bermuatan positif. Benda pertama mempunyai muatan sebesar Q1. Kemudian benda yang kedua mempunyai muatan sebesar Q2. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Kedua benda yang bermuatan positif akan saling menjauhi, atau hal ini dikatakan saling tolak-menolak. Kedua benda yang bermuatan ini mempunyai jarak sebesar R. Kemudian gaya tolak-menolaknya sebesar F. Jelas untuk gambar yang pertama? Sekarang kita lanjutkan untuk gambar yang kedua. Kalian perhatikan di sini untuk gambar yang kedua. Sama, ada dua benda bermuatan listrik. Yang benda pertama bermuatan positif dengan besar muatannya adalah Q1. Kemudian benda yang kedua yang berwarna biru ini bermuatan negatif dengan besar muatannya adalah Q2. Apa yang terjadi? Nah, ketika kedua benda ini tadi didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Kedua benda ini mempunyai jarak sebesar R dan mempunyai gaya tarik-menarik sebesar F. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas dengan gambar yang sebelumnya tadi, kita bisa tuliskan apakah hukum Coulomb itu? Atau bagaimana bunyi dari hukum Coulomb? Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Atau bisa dituliskan dengan rumus F sama dengan K, Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, F itu adalah gaya Coulomb
dengan satuan Newton. Kemudian Q bisa Q1 dan Q2 itu adalah muatan dengan satuannya adalah kolom yang disimbolkan dengan C besar. Kemudian R ini adalah jarak antara kedua muatan dengan satuannya adalah meter. Kemudian K ini adalah ketetapan atau konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, sekarang kita belajar untuk latihan soal pada hukum kolom. Kita selesaikan contoh soal berikut ini. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Jangan lupa selalu menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal seperti berikut ini. Diketahui untuk muatan benda yang pertama yaitu 3 mikrokolom. 3 mikrokolom harus kita ubah dulu menjadi kolom, di mana 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Sehingga jika Q1 sama dengan 3 mikrokolom, maka kalau dijadikan menjadi kolom hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 6. Begitu juga untuk Q2. Q2 sama dengan negatif 2 mikrokolom sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian untuk jarak atau R sama dengan 10 cm, kita ubah menjadi meter sama dengan 0,1 meter. Ketetapan atau konstanta untuk kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sudah jelas untuk yang diketahui? Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah, kita tuliskan. Yang ditanya apa? Karena di sini tadi kedua benda mempunyai muatan yang berbeda jenisnya, yaitu muatan pertamanya positif, muatan yang keduanya negatif, maka yang ditanyakan adalah gaya tarik antara kedua muatan, atau ditanyakan adalah F-nya. Nah, kalau sudah jelas, masih ingat tadi apa rumus yang digunakan untuk menghitung besar gaya tarik atau gaya tolak? Ya, betul. Untuk menghitung gaya tarik antara kedua muatan, kita menggunakan rumusnya adalah F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya. Nah, sesuai dengan yang sudah kalian tulis pada diketahui. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6,
kemudian dibagi dengan 0,1 dikuadratkan. Jangan lupa ada kuadratnya. Nah, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat negatif 6 kali 2 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,01. Ini adalah hasil dari 0,1 kuadrat. Hasilnya F sama dengan 54 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 0,01. Hasilnya sama dengan 5,4 Newton. Bagaimana? Masih bingung? Kalau kalian masih bingung, berlatih lagi supaya nanti semakin hafal dalam mengerjakan soal-soal hitungan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan untuk medan listrik. Apakah medan listrik itu? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q besar. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Kalau kita perhatikan gambar yang di atas, antara Q besar dengan Q kecil mempunyai jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan gambar yang di bawahnya, yaitu Q besar dan Q kecil. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Ya, Ibu ulangi lagi. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada muatan positif. Kemudian ada garis panah yang arahnya meninggalkan muatan atau menjauhi muatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan arah garis gaya listrik. Jika muatannya positif, maka arah garis gaya listriknya meninggalkan muatan. Nah, ini untuk kebalikannya. Ketika muatannya itu negatif, maka arah garis gaya listrik akan menuju ke muatan. Jangan sampai keliru. Kalau muatannya positif, arah garis gaya listriknya akan meninggalkan muatan. Tetapi ketika muatannya ini negatif, maka arah garis gaya listriknya menuju muatan.
Ini adalah gambar ketika dua muatan didekatkan. Jadi pola garis gaya listriknya juga akan mengikuti. Ketika muatannya positif, maka arah garis gaya listriknya juga akan meninggalkan muatan. Tetapi untuk yang muatan negatif, arah garis gaya listriknya akan menuju ke muatan. Nah, ini kalau kedua muatan itu sama-sama positif, maka arah garis gaya listriknya keduanya akan meninggalkan muatan. Gambar berikutnya, kalau keduanya bermuatan negatif, sehingga arah garis gaya listrik akan menuju ke muatan. Nah, gambar yang berikutnya ini positif dan negatif, langsung arah garis gaya listriknya dari positif langsung menuju ke negatif. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang kita belajar untuk kuat medan listrik. Benda yang bermuatan listrik Q besar didekatkan benda uji bermuatan Q kecil yang berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Atau kalau kita lihat dengan gambar, nah, seperti yang ada di bawah ini. Kalau dituliskan secara matematis, rumus untuk kuat medan listrik adalah E sama dengan F per Q. F di sini adalah gaya yang tadi di awal sudah kita pelajari, di mana F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masih ingat ya? Nah, sekarang F-nya kita masukkan. Sehingga E sama dengan K, Q besar dikalikan dengan Q kecil per R kuadrat kali Q. Q kecil bisa kita coret sehingga rumusnya menjadi E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Nah, ini keterangan untuk rumus yang ada di samping kirinya. E itu adalah medan listrik dengan satuannya adalah Newton per Coulomb. Q besar, muatan sumber dengan satuannya adalah Coulomb. Kemudian Q kecil yaitu muatan uji dengan satuannya adalah Coulomb. R jarak dari benda dengan satuannya adalah meter. Dan F ini gaya dengan satuannya Newton. Kita masuk ke induksi listrik. Kalian perhatikan di sini untuk gambar benda netral. Diperhatikan sungguh-sungguh. Benda netral didekati oleh benda yang bermuatan positif. Apa yang tadi sudah kalian perhatikan di situ? Nah, elektron, masih ingat elektron? Elektron adalah muatan negatif. Elektronnya akan mendekati benda yang bermuatan positif. Apa yang terjadi pada muatan benda netral
ketika didekati dengan benda bermuatan positif. Sudah jelas ya? Kesimpulannya, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, perhatikan di sini ada benda netral, kemudian didekati oleh benda yang bermuatan positif, benda akan mendapatkan tambahan elektron sehingga benda akan bermuatan negatif. Ibu ulangi lagi. Benda netral yang didekati oleh benda bermuatan positif, maka benda akan bermuatan coba perhatikan lagi. Nah, kalau ini benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan. Ketika benda ini netral, kemudian didekati oleh benda negatif. Benda negatifnya akan menyentuh ke benda yang netral. Apa yang terjadi? Nah, benda netral tadi akan bermuatan negatif. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita belajar untuk menyelesaikan latihan soal untuk medan listrik. Jika sebuah muatan uji positif 25 kali 10 pangkat negatif 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik, maka gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton. Berapa kuat medan listrik pada muatan uji tersebut? Diketahui di sini F sama dengan 0,5 Newton. Q sama dengan positif 25 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Ditanyakan E atau kuat medan listrik. Masih ingat dengan rumusnya? Nah, betul. Rumusnya adalah E sama dengan F dibagi dengan Q. Q kecil karena di sini adalah muatan uji. Kita masukkan angkanya. E sama dengan 0,5 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat negatif 5. Dan hasilnya adalah 2000 Newton per kolom. Bagaimana? Sudah jelas? Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa paham. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi nanti di
jadwal yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.